Wanita itu menjatuhkan tubuhnya di atas sofa, mengetuk-ngetuk ujung ponselnya sembari menerka-nerka siapa yang sudah berani berkata seperti ini. Sepertinya sikap Kinan benar, dia mencoba menunjukkan kalau hubungan kami baik-baik saja. Dia tidak salah, dia tidak tahu kalau ini adalah anaknya sendiri. Dia wajar bersikap seperti itu padaku. Harusnya aku bisa berakting lebih baik lagi di depan banyak orang. Kasihan Kinan kalau dia disalahkan jika ada yang melihatku menangis. Semua ini salah Diana, bukan Kinan. Lisa mencoba membenahi hatinya yang patah. Dia tidak boleh terus-terusan terbawa suasana. Hal itu dapat berakibat buruk pada kandungannya sendiri yang masih sangat muda. Aku akan menjaga anak kita dengan baik, Ken. Brak. 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 Lisa dikejutkan oleh suara gebrakan pintu kamar hotelnya. Bukankah kamar memiliki bel? Apa Kinan? Tidak mungkin, dia bisa membuka pintu sendiri, ucap Lisa bermonolog. Kini suara gebrakan pintu diselingi oleh bunyi bel. Begitu berisik. Nampak orang yang menunggu di balik pintu terburu-buru supaya pintu segera dibuka. Kinan, kamu sedang apa berdua dengan Diana? Suara itu membuat Kinan menoleh ke belakang. Dia yang sedang duduk berdua dengan Diana di kursi taman pun terperanjat melihat Jason dan Astrid sudah berdiri di belakang mereka. Kak Jason, sudah lama datang. Tanya Kinan mencairkan suasana. Jason bertanya, kalian sedang apa berdua di sini? Yang baru menikah itu bukan kalian berdua, kan? Sindir Astrid. Nampak sekali ketidaksukaannya pada Diana. Ah, kami. Kinan menggaruk kepalanya yang tidak gatal, kami tadi bertiga dengan Lisa. Bahkan berempat dengan Tuan Deon. Lanjut Kinan tersenyum canggung pada kakak dan iparnya itu. Lalu di mana mereka? Jason mengedarkan pandangan untuk mencari sosok yang dimaksud. Tuan Deon pergi karena orang yang dia tunggu sudah datang. Sedangkan Lisa tadi tiba-tiba mual. Jadi dia lebih dulu pergi ke kamar. Oh ya, kami akan menyusulnya. Astrid melingkarkan tangannya di lengan Jason dan membawa suaminya itu pergi lebih dulu. Sementara Kinan meraih ponselnya dan buru-buru mengirim pesan singkat pada Lisa. Kak Jason dan Astrid sedang naik. Aku mengatakan kalau kamu tiba-tiba mual jadi naik lebih dulu. Sendi. Kinan kembali memasukkan ponsel ke dalam saku celananya kemudian hendak menyusul kakaknya yang sudah lebih dulu pergi. Tapi Diana menahannya. Ken, sepertinya mereka tidak menyukaiku. Aku sebaiknya pergi, ucap Diana dengan wajah sendunya. Tidak apa-apa. Tanya Kinan dengan jemarinya mengusap lembut pipi Diana. Wanita itu pun mengangguk dengan setengah hati. Oke, aku akan kembali ke kamar. Kinan bergerak untuk pergi namun lagi-lagi Diana mencegahnya. Kinan, panggil Diana dan membuat Kinan kembali menoleh ke arahnya. Aku cinta kamu, ungkap Diana. Kinan sejenak terdiam kemudian dia hanya membalas dengan senyuman. Baru setelahnya dia benar-benar pergi menyusul Jason. Brak brak brak. Astrid, kamu sekarang berubah menjadi istri yang barbar. Protes Jason melihat tingkah Astrid yang bukannya memencet bel tapi justru menggedor pintu kamar hotel. Biar saja. Menghadapi Kinan dan Lisa sekarang harus dengan sikap barbal, sahut Astrid ketus ke arah Kinan yang sudah berada di belakangnya. Sedangkan Kinan hanya mengedikkan bahu, tidak ingin berdebat dengan Astrid. Tidak lama Lisa membukakan pintu kamarnya. Astrid, ada apa? Lisa cukup terkejut kalau ternyata yang menggedor pintunya keras adalah Astrid. Apa kamu merasa mual?
Nampak raut khawatir di wajah Astrid sembari menarik lembut tangan Lisa untuk masuk. Lisa sejenak melihat Kinan, dia memang sempat membaca pesan dari suaminya sebelum membukakan pintu. Setelah mendapat kode singkat dari mata Kinan, Lisa kembali memberi atensi pada Astrid yang lebih dulu duduk di sofa. "Lia, tadi aku merasa kurang cocok dengan makanannya, jadi perutku mual. Kinan, seharusnya kamu juga ikut menemani Lisa, bukannya berduaan dengan Diana," ujar Jason menyalahkan sikap Kinan. Lagi-lagi Kinan hanya menghela nafas hampa, dia sudah enggan jika ada yang mencampuri urusannya. "Aku hanya sebentar, Pak Jason, dan berniat turun lagi menemui kakak aku sebelum dia kembali ke kota asal menyusul ayah." Lisa masih mencoba membela Kinan. Bagaimanapun dia tidak mau suaminya itu kena marah oleh keluarganya. "Masih Pak. Panggil saja Kak," sama seperti Kinan memanggil kakak pada Jason, protes Astrid dan hanya mendapat cengiran kuda dari Lisa. "Ya sudah. Ayo bersiap, kita pulang. Papa dan Mama sudah menunggu. Ada hadiah besar untuk kalian berdua." Kinan mengangkat satu alisnya ketika mendengar hadiah besar untuknya. Sambutan hangat Mama Evelyn berikan untuk menantu barunya. "Akhirnya si cantik sudah pulang. Apa kalian berdua betah di hotel?" tanya Evelyn saat Lisa mengecup punggung tangan mertuanya. Lalu beralih pada Kinan yang melakukan hal sama. Apa Kinan berperilaku buruk? Dia akhir-akhir ini sangat sensitif. Tapi Mama maklumi, mungkin karena istrinya sedang hamil jadi dia terbawa sindrom kehamilan. Kinan hanya berdecak kesal dan masuk ke rumah lebih dulu. Seperti pesta kecil-kecilan menyambut pengantin baru, keluarga Henderson beserta para mantu berkumpul di ruang tengah. Menikmati jamuan ringan serta diselingi canda tawa. Suara tawa ke Lisa yang bercampur dengan Astrid juga Mama Evelyn berhasil menarik atensi Kinan. "Tertawalah. Seperti ini, kan, yang kamu inginkan. Tapi jangan harap rencanamu untuk masuk ke dalam hidupku akan berjalan mulus, Lisa," gumam Kinan dalam hati. Tatapan mata kebencian pada Lisa kini berubah menjadi hangat ketika netranya bergeser pada Astrid yang tengah tertawa. Baginya kakak ipar yang tidak lain adalah sahabat semasa SMA dulu adalah sosok wanita sempurna. Bahkan sampai saat ini Kinan selalu mengagumi semua tentang Astrid. "Sampai kapan kamu terus menandangi istriku?" Jason menyodorkan minuman dingin yang tadi Kinan minta pada pelayan. Membuat Kinan sedikit salah tingkah. Siapa juga yang memandangi Astrid? "Aku hanya senang melihat mereka semua tertawa," sahut Kinan merubah posisi duduknya supaya tidak tepat tertuju pada Astrid. "Kinan." Panggilan Mama Evelyn menarik atensi semuanya termasuk Kinan. "Kamu harus bisa menjaga Lisa dengan baik. Ingat, ada anak kalian di rahimnya," lanjut Mama Evelyn sembari mengusap bahu Lisa yang duduk di sebelahnya. "Lia, Ma," jawab Kinan dengan malas sembari menggoyang-goyang pelan gelas berisi juice jeruk. "Juga perhatikan pola makan Lisa. Supaya tumbuh kembang janin dalam kandungan bisa sempurna." Lisa dan Kinan sekilas saling menjatuhkan pandang. Wanita itu tahu, pasti Kinan sangat tidak suka mendapat kalimat seperti itu dari mamanya. "Kalau sudah, aku akan naik ke kamar." Kinan benar-benar jengah jika harus membahas mengenai hal itu. Bagaimana tidak, janin di perut Lisa bukan anaknya. Untuk apa dia bersusah payah menjaga? Bukankah menikahinya sudah lebih dari cukup, pikir Kinan. "Kamu ini, orang tua sedang bicara," sudah nampak bosan sentak Papa David menarik tangan Kinan hingga pria itu kembali duduk di sampingnya. Mama Evelyn pun hanya menggeleng-geleng melihat tingkah anak bungsunya.
Itu ada hadiah dari kakak dan papamu. Oh ya. Mata Kinan seketika berbinar menatap Jason yang duduk di samping kanannya lalu berpindah pada Papa David di samping kirinya. Ini untukmu, Jason menyodorkan kotak kecil berwarna peanut dengan sampul pita yang melingkar. Kinan mengambil alih kotak itu dan membukanya. Kunci. Dia mengangkat benda kecil dari dalam kotak. Kami sudah membelikan rumah untuk kalian. Itu sebagai hadiah pernikahan, jawab Jason. Mata Kinan membelalak. Sungguh. Sang kakak hanya mengangguk dengan senyum menawannya seperti biasa. Seketika Kinan memberi pelukan pada Jason. Terima kasih, Kak. Jadi suami yang baik dan bijaksana. Itu pesan kakak. Dan juga hargai wanita. Jangan sampai kamu menyesal nantinya. Siap, Kak. Terima kasih Astrid dan Pak Jason. Lisa ikut menimpali kegembiraan Kinan. Ya, Lisa tidak butuh rumah itu. Dia haria senang melihat Kinan bahagia. Itu sudah cukup baginya. Kakak. Astrid kembali membenarkan cara pengucapan Lisa. Ah, iya. Kak Jason. Lalu kalau kakak sudah membelikanku rumah, Papa memberi hadiah apa? Kinan kini beralih pada Papa David. Tanpa basa-basi, Papa David mengutarakan pemberiannya. Seperti yang pernah Papa janjikan. Mulai minggu depan, kamu akan diangkat sebagai CEO di anak perusahaan Morgan Group. Serius Papa dan kakak sudah mempercayakan padaku. Kinan kali ini lebih terkejut lagi. Pasalnya selama ini dia selalu dianggap tidak pernah sanggup menjalankan perusahaan sendiri. Selalu Jason yang diunggulkan. Iya, kami beri hak sepenuhnya untuk menjalani perusahaan dengan caramu sendiri. Dan jangan sungkan untuk bertanya apapun pada Papa atau Jason, sahut Papa David dengan yakin. Terima kasih, Papa. Kinan memeluk Papa David dengan erat. Berbagai rencana pun mulai bermunculan di kepalanya. Rumah baru dan perusahaan baru. Ya, aku bisa leluasa melakukan apapun sesuka hatiku, termasuk Lisa. Sedang apa kamu di atas situ? Kinan menatap dingin pada Lisa yang sedang mengistirahatkan tubuhnya dengan merebahkan diri di atas ranjang. Izinkan aku merebahkan diri sebentar, Ken. Perutku rasanya tidak enak, pinta Lisa. Wajahnya memang nampak sedikit pucat. Setelah 3 hari terasa lelah, ingin rasanya malam ini bisa tidur di ranjang dengan posisi terlentang. Jadi kamu memintaku tidur di sofa. Kinan menunjuk ke arah sofa dengan dagunya. Bukan seperti itu. Lalu, kamu berharap aku akan tidur satu ranjang denganmu. Sungguh nada yang Kinan keluarkan tidak enak didengar hingga akhirnya Lisa hanya menghela nafas pasrah. Dia perlahan beranjak dari ranjang dan menuju sofa dengan langkah gontai. Kalau menurut dari tadi, aku tidak perlu lelah berbicara denganmu, ujar Kinan dengan ketus kemudian dia merangkak naik ke atas ranjang. Membiarkan Lisa lagi-lagi tidur di sofa seperti kemarin malam. Pagi hari rumah keluarga Henderson lagi-lagi terlihat ramai dan hangat. Mereka berkumpul di meja makan untuk melakukan sarapan pagi dengan berbagai menu yang memenuhi meja. Mama senang kalau sedang berkumpul seperti ini. Rasanya ingin berdoa supaya Mama dan Papa dipanjangkan umurnya, ujar Mama Evelyn dengan wajah bahagianya di sela suara dentingan sendok yang saling menyahut. Ma, kenapa berbicara seperti itu? Meski tidak sedang berkumpul juga kami mendoakan semoga Mama dan Papa panjang umur, sahut Jason nampak begitu sayang dengan kedua orang tuanya. Hamif. Lisa tiba-tiba menutup mulutnya dengan tangan, menahan sesuatu yang tiba-tiba berdesakan di perut dan ingin segera keluar. Baru saja orang-orang menarik atensi ke arah Lisa.
Wanita itu sudah lebih dulu beranjak dari kursi dan berlari ke toilet. Biar aku yang ke sana, tawar Astrid kemudian beranjak dan mengikuti Lisa. Namun, pemandangan yang aneh bagi lainnya, yaitu Kinan justru nampak acuh dan terus saja makan dengan lahap seakan tidak terjadi apa-apa di hadapannya barusan. "Ken," panggil Mama Evelyn menatap heran pada anak bungsunya. Jawab Kinan sembari mengunyah makanan. "Kamu melihat tadi, kan?" Kinan hanya menaikkan satu alisnya masih malas menanggapi tentang Lisa. "Istrimu sedang mengalami morning sick karena kehamilannya tapi kamu sama sekali tidak nampak cemas," ujar Mama Evelyn tidak habis pikir dengan Kinan yang masih saja tidak peka. Kinan pun menelan lebih dulu makanan yang sedang diakunya kemudian meminum satu teguk air putih. Baru kemudian menjawab perkataan Mama Evelyn. "Bukannya sudah ada Astrid? Lalu aku harus bagaimana?" Berebut membantunya. Papa David yang tadinya enggan ikut bicara akhirnya dia tidak sabar melihat tingkah Kinan. "Kamu sebagai suami harusnya cepat tanggap. Jason saja ketika Astrid hamil selalu menjadi suami siaga. Tidak seperti aku." Sela Kinan yang sudah tahu kemana arah papanya bicara. "Papa mau mengatakan itu, kan? Aku memang dari dulu selalu kalah dengan Kak Jason. Aku selalu buruk dan dia selalu menjadi malaikat tanpa celah," sambung Kinan dengan nada tinggi. "Karena memang seperti itu," balas Papa David tidak mau kalah tinggi dengan anaknya. Mama Evelyn yang ada di sebelahnya pun mengusap tangan suaminya untuk lebih bersabar. Tapi tidak untuk Kinan, moodnya sudah hilang. Dengan kesal membuang sendok di atas piringnya dan beranjak dari kursi. "Ken, mau kemana?" seru Mama Evelyn melihat punggung putranya yang menjauh. Tidak ada jawaban. Membuat David hanya bisa menggeleng pasrah. Dia sudah memiliki istri, harusnya bisa bersikap dewasa, gerutu Papa David di sisa-sisa emosinya. Segala persiapan pindah rumah sudah masuk ke dalam mobil. Meski sempat terjadi perdebatan di meja makan, namun keluarga tetaplah keluarga. Dengan cepat Kinan dan David kembali seperti biasa. Mereka saling mengucap pisah padahal hanya pindah rumah itu pun tidak jauh. Masih dalam satu kota. Seorang supir pribadi telah membawa kedua majikannya pergi ke rumah baru. Kawasan mewah siap menjadi hunian yang nyaman bagi mereka. Sampailah Lisa dan Kinan di rumah dengan gaya modern. Seorang pelayan berdiri di luar menyambut majikannya itu. "Pak Hendro, bawa dulu barang-barang ke atas. Aku ingin bicara dengan pelayan ini," titah Kinan pada supir pribadinya. "Baik, Tuan. Namamu siapa?" tanya Kinan pada seorang wanita separuh baya yang akan menjadi asisten rumah tangganya di rumah ini. "Mia, Tuan," jawab Bibi Mia dengan sopan. Sementara Lisa masih berdiri di sebelah Kinan, belum tahu apa alasan suaminya menunda pelayannya untuk mulai bekerja membereskan barang-barang bawaan. "Bibi Mia, kamu bekerja di sini untuk siapa?" tanya Kinan kemudian. "Tentu untuk Tuan Kinan dan Nona Lisa." Kinan menatap Lisa sekilas dan kembali pada pelayannya. "Kalau begitu ikuti aturan yang ada di rumah ini. Bibi hanya cukup tutup mata untuk apa yang Bibi lihat nantinya." Lisa seketika menelan salivanya begitu sulit. Apa maksudnya? Apa dia berencana menyiksaku? Oh Lord! Apakah aku akan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga? Pikir Lisa menduga-duga. "Jangan adukan apapun pada Mama. Karena aku tahu kalau Mama pasti membawamu ke rumah ini untuk dijadikan mata-mata, kan?" Tebak Kinan karena dia begitu hafal bagaimana sifat ibunya itu.
Tidak, Tuan. Bibi Mia masih berusaha mengelak. Tangannya gemetar melihat wajah Kinan yang dingin. Juga benar kata majikannya kalau nyonya besar sudah memberinya tugas sebagai mata-mata rumah tangga Kinan dan Lisa. Apapun itu, jangan pernah ikut campur urusanku. Kerjakan saja tugasmu sebagai asisten rumah tangga di sini. Bukan sebagai mata-mata. Mengerti? Titah Kinan dengan tegas. Mengerti, Tuan. Sahut Bibi Mia. Kalau begitu siapkan satu kamar lagi. Perintah pertama dari Kinan membuat Bibi Mia dan Lisa menjatuhkan atensi pada Kinan. Untuk? Tanya Bibi Mia yang tidak mengerti. Untuk Lisa, jawab Kinan menggeser netranya pada wanita yang sedang menunjukkan ekspresi terkejutnya. Tuan. Beralih pada wanita yang kini sedang membungkuk kesakitan.